Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi SMA atau SMK secara umum di mana saja Anda berada, khususnya siswa-siswi SMA IT Ulil Albab di Batang. Bertemu kembali dengan Ustaz Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang beberapa hal, termasuk tentang taat kepada aturan. Maka pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan. Namun sebelumnya kita tetap memuji Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai siswa ada kewajiban dan ada hak. Hak itu mendapatkan ilmu. Kewajiban itu melaksanakan tugas-tugas, baik tugas dari sekolah, tugas dari guru, atau juga tugas dari orang tua. Nah, memasuki materi ini, perilaku kompetitif dalam kebaikan, kita membicarakan tentang surat Al-Maidah ayat 48. Nah, tugas kalian menulis di buku tulis dengan yang rapi, bagus, kemudian membacanya berkali-kali sehingga bisa menghafalnya. Yaitu, nah, bahwasanya dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini ada kalimat fastabiqul khairat, itu kompetitif. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seorang mukmin boleh untuk hal kebaikan itu kita berlomba-lomba. Ya, kebaikan apa saja? Apakah kebaikan dunia fokusnya, atau juga kebaikan akhirat? Kebaikan di dunia mungkin masalah sekolah. Ya, bagaimana di sekolah itu kita berlomba-lomba untuk bisa mencapai ranking 1, ranking 2, atau berlomba-lomba ketika ada musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah lainnya, itu perlombaan, itu urusan dunia, dan itu boleh. Dan juga berlomba-lomba pada urusan akhirat, yaitu kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Nah, makna daripada kompetitif, berlomba-lomba dalam kebaikan itu, yang pertama, lekas beramal. Nah, jadi seorang muslim itu ketika ada kebaikan, dia cepat melaksanakannya. Ya, umpama saja ada perintah sholat, ya, maka seorang muslim cepat cepat melaksanakannya. Nah, tidak bermalas-malasan, apapun juga kesibukan tinggalkan. Siti Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasul ketika mendengar sholat, mendengar waktu azan, mendengar azan, Rasul itu langsung meninggalkan semua aktivitas, seolah-olah dia tidak mengenal kita lagi, dan langsung mempersiapkan diri untuk menegakkan sholat. Jadi lekas beramal. Begitu juga mungkin ada musibah di daerah kita, ada yang terserang musibah COVID-19, atau juga ada musibah-musibah lain, maka seorang muslim yang tidak terkena musibah itu lekas beramal, membantu, memberikan kebaikan, tentu semampunya.
apakah dengan materi berupa harta atau juga berupa tenaga, pemikiran. Yang penting dia punya kontribusi kebaikan untuk orang lain. Lekas beramal, bukan malah diam saja. Ada di sekitar kita orang goro, ikut bekerja, jangan dilihat saja. Ada orang membangun masjid, kita diam saja, jangan. Jadi harus ada kita keikutsertaan kita di dalam kebaikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan fastabiqul khairat itu kompetitif dalam beramal itu adalah meningkatkan kualitas. Kalau tadi meningkatkan kuantitas jumlah, ya, jumlah amal, ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas mutu. Sholat itu sholat di mana saja boleh. Itu baru kuantitas. Tapi ingin berkualitas, maka dia dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau dikerjakan sholat itu sendiri boleh, tapi pahalanya satu. Tapi ketika dikerjakan dengan berjamaah, maka pahalanya 27 derajat. Apalagi dikerjakan di masjid. Nah, Islam mengatur bahwasanya seorang laki-laki itu sholat di masjid wajib. Ya, ketika azan berkumandang, dia wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kecuali ada halangan syar'i. Sedangkan wanita yang lebih afdal sholatnya adalah di rumah. Ini merupakan kualitas. Ya, sholat di rumah dengan sholat di masjid itu beda. Kita akan ingin biarlah amal itu kecil tapi kualitasnya tinggi, pahalanya besar. Jadi tetap kita mengevaluasi diri kita, kemudian diperbaiki, ditingkatkan baik kualitas juga kuantitasnya. Kemudian yang ketiga, fastabiqul khairat itu adalah mengejar keutamaan. Ya tadi, kalau andai kata berinfak sebelum subuh itu lebih besar pahalanya dibandingkan di jam-jam lainnya. Nah, dan juga keutamaan sholat tadi, sholat di rumah dengan di masjid berbeda. Kemudian juga menyembelih hewan, ya, yang tidak di hari kurban itu hanya berupa sedekah. Tapi ketika disembelih di hari kurban, dia merupakan ibadah kurban yang pahalanya itu satu helai bulu domba itu satu kebaikan. Nah, berapa banyak bulu domba itu? Berarti sebanyak itulah kebaikan kalau disembelih untuk ibadah kurban. Tapi kalau disembelih di luar itu, maka dia sebagai sedekah biasa. Jadi kita mengejar keutamaan. Sholat subuh, nah itu keutamaannya luar biasa. Rasul menyatakan 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasulullah pahalanya yaitu semua apa yang ada di langit dan di bumi ini itu pahalanya. Itu 2 rakaat sunat sebelum subuh, apalagi subuhnya. Jadi kita di samping mengejar tadi jumlah ibadah, dan juga kita mencari keutamaannya dan juga mencari kualitasnya. Itu makna fastabiqul khairat. Nah, siswa-siswi di mana saja Anda berada, kita berupayalah untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan itu untuk kita semuanya. Ihsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kata Allah, maka kebaikan itu untuk dirimu. Dan ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan kembali kepadamu. Ini bahasan kita yang poin fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.